Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa kembali ke Pasar Minggu di sebuah ruangan yang luar biasa ini. Ini hasil karya antum semua ini. Rumah dakwah yang insya Allah akan kita optimalkan untuk banyak melahirkan kebaikan di muka bumi, khususnya di Pasar Minggu. Gimana kalau hari ini kita langsung bikin program komunitas penjinak masjid sepasar Minggu. Jadi pulang dari sini, tiap DPRA, tiap korwe, korte harus menjadi pengurus KPM dan kita bikin kegiatan bareng-bareng. Karena di sini lengkap nih, ada provokator, ada pemodal, Bang Bobin nih pemodal ini. Gini-gini nanti tinggal kasih proposal aja. Antum minta berapa ya katanya. Beliau ini dari dulu konsisten memberikan modal. Ane bocorin aja nih. Siapa Bang Bobin? Pengacara loh, pengacara itu luar biasa itu ya. Alhamdulillah hari ini sampai jam berapa? Sampai jam 1 kan kita ada diskusinya nanti. Iya. Ada simulasinya. Ada simulasinya ya. Kita simulasi langsung aja gimana? Kita diskusi dan kita membangkitkan semangat. Ini pada bawa pulpen kan ya? Yang kakak bawa siapa? Kakak bawa? Panitia? Ada, panitia ada. Modalin dong. Kertas doang ya. Kertas doang ya. Saya kasih judul hari ini adalah komunitas NDQKS. Apa itu NDQKS? Ada yang tahu artinya? Teman-teman semua? Saya panggil Abang Po aja ya. Abang Po, ada yang tahu artinya NDQKS? Nahnu du'at qabla kulli syai'. Jadi hari ini kita adalah orang-orang yang memperkokoh diri, nggak hari ini doang ya, dari dulu sampai sekarang. Adalah orang-orang yang memperkokoh diri bahwasanya sebelum kita menjadi apapun kita adalah du'at. Yang tugasnya apa? Yang tugasnya meningkatkan potensi umat manusia di muka bumi ini sehingga semua potensi yang dia punya, yang Allah anugerahkan pada dirinya itu optimal untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita warming up dulu ya. Sebelum nanti kita coret-coret kertas yang sudah saya bagi. Itu kertas seperti coret-coret. Apa yang dicoret-coret? Iya, dua aja. Kalau ini kakak bagian yang lain. Jadi saya mengajak diri saya dan kita semua, kita adalah sebuah komunitas yang harusnya setiap kali ketemu, mau itu ketemunya mingguan, weekly meeting, mau saat mabit, mau saat rekrutmen, mau saat kegiatan di masjid, di DPRA, kita adalah aktivitas, semua kerja-kerja kita itu harus kita bawa dengan suasana yang happy. Jadi happy business gathering setiap kegiatan kita. Jangan mau kalah sama mereka. Siapa mereka? 9 naga ya. Katanya sekarang udah 10. Satunya ada di sini ya, Bang Bobin. Oke, saya komporin terus lah pokoknya. Ajuin proposal ke beliau. Ada ke 10 beliau. Makanya kita happy, se-happy mereka. Mereka buat hal yang tidak baik saja happy. Berarti kalau kita insya Allah lebih happy kan ya. Ini satu hadis yang memotivasi saya setidaknya. Jadi Thalhah radhiyallahu anhu itu pernah protes di hadapan Rasulullah SAW. Hadisnya panjang juga itu. Cuma saya singkat aja. Ya Rasulullah, saya ngimpi. Dulu sahabat biasanya kalau dikasih ilham itu inspirasi dari mimpi ya. Di mimpi saya itu saya kok kayaknya nggak fair nih. Protes dia. Jadi ceritanya ada 3 orang sahabat mualaf dari satu negeri masuk ke Madinah saat itu. 3 orang ini orang soleh. A, B, sama C, kira begitu ya. Si A itu paling keren ibadahnya, jihadnya juga paling keren, dan dia syahid lebih dulu. Beberapa waktu kemudian si B nyusul, syahid juga dia, ibadahnya ya satu level di bawah si A lah ya. Nah yang ketiga si C nih, dia hidup setahun kemudian setelah si B meninggal. Dia itu biasa-biasa aja dibanding A atau B, tapi dibanding kita keren lah ya. Dan beliau itu meninggal di atas kasur sakit.
Ketika dia mimpi, ditunjukkan 3 orang ini. Ya Rasulullah, kok bisa si B ini lebih depan dibanding si C dan si A? Jadi Allah lebih muliakan si B. Padahal tadi si C ya. Padahal C tadi gimana meninggalnya? Tidak syahid, di rumah sakit. Ibadahnya tidak lebih pilih daripada si C dan si A. Tapi Allah muliakan dia lebih dibandingkan si B dan si A. Apa rahasianya? Protes tuh si Talha tuh. Sama kayak kita, bawaannya protes dulu ya. Protes ke DPR, protes ke hakim, protes ya. Itulah manusia ya. Apa kata Rasulullah? Singkatnya begini, bukankah dia 1 tahun hidup lebih lama daripada si B, dan dia hidup sekian tahun lebih lama daripada si A? Ya betul. Nah itu, dia ketemu Ramadan lebih banyak daripada si B dan si A. Dia beramal lebih banyak daripada si B dan si A. Dia rekrutmen lebih banyak daripada baca Quran, lebih banyak daripada mengamalkan semua perintah Allah dan Rasulnya, lebih banyak daripada si B dan si A. Nah hari ini kita masih dikasih waktu, masih dikasih nafas, masih dikasih nyawa. Sampai kapan? Allahu a'lam. Untuk itu mulai hari ini yang saya lakukan tiap pagi ya. Ya Allah, tiap pagi gua masih dikasih nyawa, masih dikasih waktu, langsung ingat hadis ini. Artinya, bisa nggak kita lebih baik daripada sahabat Tolha? Maunya gitu ya. Bisa nggak kita lebih baik daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Maunya begitu, meskipun Allah alam ya, itu urusan Allah deh. Tapi yang jelas setiap detik kita diberikan waktu itu, ayo kita optimalkan untuk banyak kebaikan. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman sudah memfasilitasi kita, memberikan wadah kepada kita untuk bisa menggali semua potensi yang kita punya, menggali semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk melahirkan banyak wadah-wadah kebaikan. Kemarin 2 hari udah ngomongin apa aja Bang Umar? Udah banyak ya? Nah berarti sekarang saatnya kita mengeluarkan apa yang sudah disampaikan 2 hari kemarin, dengan framing bagaimana caranya agar kita punya potensi yang luar biasa. Dan saya yakin, saya sendiri ngaku, ketika Allah memberikan potensi saya 100, mungkin saat ini saya baru mengeluarkan, menggali, mengoptimalkan, menggunakan mungkin hanya 10% kali ya. Mungkin. Katanya juga peneliti otak, Einstein itu otaknya baru kepake mungkin sekitar 10-15%. Artinya otak Einstein itu jauh lebih besar, dahsyat potensinya dibandingkan apa yang sudah dihasilkan. Itu baru otak, belum tangan, jari dan sebagainya. Artinya teman-teman sekalian, ayo kita kuatkan diri kita. Saya pribadi khususnya, saya senang sekali ketika diundang acara-acara seperti ini. Kenapa? Itu buat diri saya juga untuk menguatkan bahwa ente udah di jalan yang bener bro. Ayo lanjutin terus. Makanya ketika diundang acara kayak gini, saya senang tuh. Itu buat diri saya, menguatkan diri saya bahwa Anda sudah berada di barisan orang-orang yang benar. Anda sudah berada di jalan yang benar. Untuk itu lanjutin terus, tingkatkan terus, semangat terus, lahirkan terus banyak kebaikan insyaallah. Gitu ya kira-kira ya. Dan yang kita lakukan hari ini adalah melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Rasulullah sebelumnya dari para nabi, sampai dengan ujung waktu akhir kita selesai. Berangkat dari semangat sahabat Tolha tadi, kita masuk ke abad 21, 22, 23, sampai abad berapa kita nggak tahu gitu ya. Mungkin berhenti di abad 21. Yang jelas sejarah panjang perjuangan Rasulullah SAW ini dan para sahabat yang penuh dengan dinamika, lika-liku, itu akan kita rasakan dan kita nikmati. Saya sering ditanya ketika ngisi daurah murabi ya. Alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk membina beberapa kelompok. Ustaz Azik, pernah nggak ketika liko kagak ada yang datang? Pernah, saya bilang dengan semangat. Pernah, saya bilang. Terus diapain tuh para murabi, mutarobi? Ya saya jabrin aja, kasih semangat, kasih motivasi. Baru pada jawab tuh, apa Ustaz? Kemarin begini, kemarin begitu. Minggu depan datang lagi nggak? Datang, alhamdulillah 1 orang. Banyak kan? Progres nggak? Progres. Hari ini lebih baik dari kemarin. 1 lebih baik daripada 0. Masih semangat nggak? Semangat. Kasih semangat lagi. Apa Ustaz? Ya. Oke, besok kita acara di rumah makan Padang ya. Oh siap Ustaz. Datang nggak?
datang semua. Alhamdulillah. 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 Oh gini ceritanya gitu. Nggak digituin nggak? Nanti malah ngambek ya. Besoknya di rumah lagi tuh. Datang lagi 3 bu, jangan 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah 3. Bosan nggak? Bete nggak? Marah nggak? Dalam hati yang paling dalam jujur, sebel. Ya Allah, udah kayak begini kok begitu gitu ya. Coba lagi, alhamdulillah. Bang Bobi, modalin ya. Tapi kalau kembali melihat kisah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi aja digituin, apalagi gua. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, abang ibu, kita bukan apa-apa di sini kan gitu ya. Kita cuma mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan sebelumnya para nabi yang memang tugasnya itu meningkatkan saluran potensi yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi kalau ditanya, kita itu ngebina, nah kita itu ngerekrut, niatnya apa sih? Apa, Bapak Ibu? Kita ngerekrut niatnya apa? Nah, kita ini dulu ya. Bang, ayo bang. Ngerekrut niatnya apa bang? Tujuannya apa bang? Karena kita di partai politik merekrut karena biar suaranya banyak. Luar biasa. Luar. Udah banyak belum bang? Belum ya? Beh, ayo beh. Tujuan ngerekrut apa beh? Apa aja beh? Terserah beh dah. Biar banyak dapat pahala. Masya Allah, barakallah. Ini jawaban orang tua bang ada ya? Dari pahala doang gitu ya. Bang, ayo bang. Wah, saya tanya semuanya nih. Biar banyak orang baik. Alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Perwakilan 3 cukup ya. Mama ada. Mana ayo mak? Coba ngerekrut apa mak? Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan potensi umat manusia yang ada di muka bumi, terutama yang dekat dengan kita. Masya Allah. Meskipun dia nggak pilih PKS bu, nggak apa-apa. Iya, kenapa? Apa ya? Karena Rasulullah SAW orang Yahudi aja dibaikin terus. Masya Pada Allah. akhirnya dia masuk Islam karena kebaikan Rasulullah SAW. Ya. Waktu itu kan belum ada PKS bu. Kalau sekarang ada PKS bu. Ayo mak, apa mak? Tujuannya mengajak orang kepada kebaikan Masya gitu ya, Allah. agar kita soleh itu tidak hanya sendirian tapi Iya. bisa bersama. Ya, alhamdulillah. Meskipun dia nggak ikut likol bu. Ikut. Oh ikut. Kan merekrut. Alhamdulillah. Kalau udah diajak nggak mau ikut likol gimana bu? Kan berproses Pak orang. Alhamdulillah. Kalau udah berproses dan nggak mau ikut gimana bu? Biarin aja. Doain aja ya. Sudah usaha ya. Ya, yang penting dari PKS kan gitu ya. Mak, apa lagi mak? Ayo mak, apa mak? Supaya ada penerus ada dakwah. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah. Baik, jadi semua benar, nggak ada yang salah ya. Yang salah yang penjara doang. Tugas kita cuma satu. Hari ini, besok, dan terus ke depannya. Ini nih, ini ada buku bagus menurut saya. Dia menafsirkan hari ini harus lebih baik daripada besok. Ya. Sharpening the saw salah satunya, tajumin pisaunya. Kita najumin pisau itu saat motong kebo atau sebelum motong kebo? Ini ada tukang potong kebo nggak? Ah ini belakang loh, jaga loh. Dia di perak jaga kebo terus tuh. Bang ente ngasah pisau, ngasah bendok itu sebelum potong kebo kan ya? Kapan potong kebonya? Ya terserah, yang penting gua asalin bendok gitu kan? Ya. Jadi persiapan berjihad adalah bagian dari jihad itu, gitu kan ya? Kapan kita mau kaya? Nah, kita harus optimalkan semua potensi. 7 habits of highly effective people. Ada kerjaan-kerjaan kita, mulai dari cara berpikir sampai cara bekerja, itu ternyata kagak efektif. Apa tuh efektif? Apa tuh efektif? Bedanya efektif sama efisien apaan? Tepat, cepat, tepat sasaran dan tepat. Betul be. Kerjaan yang benar, tepat sasaran. Kalau efisien, hemat. Gampangnya begitu ya. Jadi gimana supaya kita udah paham betul tafsir terkait dengan surat Al-Asr ya? Gimana tiap detik yang kita pakai itu optimal buat melahirkan banyak kebaikan. Bapak Ibu setuju nggak? Handphone ini
adalah senjata iblis yang paling efektif saat ini. Setuju ya? Capek kerja, saya biasanya kalau pulang kerja itu suntuk gitu ya. Coba nonton stand up comedy lah 5 menit. 5 menit bener. Teman-teman yang ikut tuh. Setengah jam. Sering gitu nggak? Saya sering, saya jujur aja. Setengah jam, astagfirullahaladzim. Pas dengar Ustadz cerita juga, saya juga gitu katanya. Ini luar biasa. Apalagi anak-anak kita, apalagi orang-orang awam, apalagi orang-orang yang nggak ngerti tarbiyah, luar biasa. Jadi cara iblis itu halus banget ya. Padahal kita tahu setiap detik itu sangat berharga ya. Dan kita tahu potensi kita itu kalau kita tajemin ya, kita asah terus, pasti akan tajam. Pasti akan tajam. Pak, saya nggak bisa jadi mentor Pak, belum pernah. Malu saya. Ngomong apa ya gitu? Paksa dirinya. Udah dipaksa Pak, nggak bisa juga. Ya udah mungkin bukan nasib ente kan jadi mentor, tapi kan ente bisa jadi donatur, ente bisa jadi ini, bisa jadi itu. Jadi jangan berpikir bahwa hanya satu yang dibutuhkan untuk bisa menghasilkan kader dakwah lanjutan yang akan terus mempertahankan eksistensi dakwah ini. Peran kita bisa banyak, bisa banyak ya. Nah, nanti kita gali itu ya. Nanti kita gali. Yang penting adalah growth mindset. Ini bagaimana cara kita. Nanti materinya tinggal dibagi aja ya. Ini saya nggak akan nyampaikan semua, saya cuma memprovokasi aja. Baru kemudian kita masuk ke substansi materi intinya. Intinya bagaimana kita mengelola anugerah pemikiran yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita dapat sandungan dikit, udah lemas, udah malas, udah bete, ya kita berarti fix mindset. Contoh yang tadi, ya yang datang kagak ada lagi, ya yang datang cuma natul lagi, padahal udah dibawa ke nasi padang gitu kan. Masa ke padang mulu, tekor gua kan gitu kan ya. Ya. Kalau kebanyakan ya, berarti fix mindset. Tadi video yang disampaikan Bang Umar itu 2017, 2019 ya Bang ya. Nah 2020 kebetulan COVID ya. 19 akhir ya, pas deh tuh ya, COVID Bang ya. COVID berhenti, semuanya online gitu ya. Nah sekarang udah nggak COVID lagi nih, udah offline lagi nih. Berarti saatnya kita mengulang kembali apa yang kemarin sudah kita lakukan. Nah, saya mau tanya atu-atu nih ya. Atu-atu ditanya nih. Kalau dari pojok lah. Ya, Ibu kan pernah dong bergerak dan berbagai aktivitas ya. Pilih satu, Bu. Ibu paling dominan di mana, Bu? Remaja masjid, Karang Taruna, Komunitas Pemuda Lingkungan, Bapak Ibu Majelis Taklim, lembaga pendidikan, sekolah, kampus, wajihah, komunitas lain, entah senam, entah hiking dan lain-lain. Ibu lebih cocok kemana? Yang paling dominan, dan kalau seandainya nanti ditugaskan atau milih mana area dakwah yang mau saya garap, Ibu lebih cocok di mana? Sekarang saya pegang wajihnya di RKI. Jadi apa tuh RKI, Bu? Rumah Keluarga Indonesia. Berarti sini ya? Ibu-ibu ya? Iya. Oke. Sama satu lagi pegang PAA. PA itu anak kader berarti ya? Betul. Di sini ya? Iya. Gitu ya? Iya. Lanjut Bu. Tinggal sebut aja. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya nomor 3 aja Pak. 3 aja. Jadi nggak usah dipaksa lah ya. Nggak usah dipaksa ya. 3 itu di mana? Alkian? Bukan. Oh, bukan. Kan milih kan Pak, saya 3 aja. Ya pilih ya. PKS nomor PKS. Bu, udah apa ya? Kebanyakan. Entar nomor 1 deh. Kalau saya saat ini diberikan amanah di Forsitma, jadi di Sini ya, Bu. Majelis Taklim. Cakep dah. Bu. Saya juga diamanahkan, bukan diamanahkan ya. Sebenarnya saya nggak mau ya, maksudnya. Nggak mau maksudnya itu. Nggak cocok. Karena ada pengen yang garap yang lain. Nah iya, maunya apa dah maunya? Maunya. Saya lagi mendekati murid-murid privat saya untuk mengajak teman-temannya itu saya sebenarnya. Pemuda ya? Kata-kata remaja ya? Remaja ya? Emang kemarin di mana kemarin? Apa Ustaz? Kemarin di mana yang tadi kagak mau? Enggak, sebenarnya di Forsitma. Oh iya. Ini nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Jangan dipaksa ya Bu. Karena sebenarnya ada
Allah itu sebenarnya Ustaz, tapi karena dakwah saya tetap pegang jadinya itu, karena saya sadar bahwa setiap perjuangan itu pasti ada yang namanya pengorbanan. Iya, pasti. Saya sadar itu Ustaz, makanya saya tetap ikut di Korsama. Tapi ya ini ada yang mau digali ya. Ini saya udah Bimbel ya, Bu? jadi untuk ingin kelanjutannya, lagi menunggu kelanjutan itu Ustaz. Berarti nggak mau ngelola lembaga bimbel ya, Bu? Bukan Atau bimbel, privat Ustaz. aja? Bukan, saya sebenarnya privat Ustaz gitu. Privat ngaji? Privat ngaji ya Ustaz. Alhamdulillah. Jadi saya pengen, saya udah bilang ke dia untuk mengajak teman-temannya gitu Ustaz. Iya. Tapi itu belum ada kelanjutan. Nah, saya akan tanya terus. Ustaz. Siap, pelan-pelan, Saya Bu. bertemu. Siap. Terima kasih Ustaz. Masih. Ya, Be, ayo Be. Mana Be? Pilihannya Iya, pilihannya objeknya nanti mau rumahnya masjid, rumah pemuda, Bapak Ibu Majelis Taklim, lembaga pendidikan, tas sekolah, antar kampus, atau komunitas lain. Kan ada juga teman-teman yang senamnya, wah luar biasa, jadi muaji senam, jadi itu. oh, yang 4 4, komunitas apa Be? karyawan. Karyawan, pegawai. Ya, Masya Allah. Di kantor ya Be? ya di perusahaan. Pemilik perusahaan ya, luar biasa nih. CEO. Oh iya, luar biasa. Termasuk yang nanti MBG ya Be ya? Masya Allah. Sering diskusi sama Bapak kita nih. Lanjut Bang. Nomor 4, Apa itu Bang? hiking, lari. Wah luar biasa. Running ya, lari dari permasalahan hidup. Lanjut Bang. Nomor 3. Nomor 3 apa itu? Sekolah. Guru ya, guru. Dosen dan guru. Gurunya dosen apa dosen dan guru? Ya. Ya karena saya marbot, saya nomor 1 Ustaz. Wah luar biasa, masya Allah, barakallah. Nah, stop sampai di sini. Nanti yang lain ikut aja. Ini berarti udah jadi kelompok project ini, 4 nih dan sebagainya nih. Luar biasa. Ini contoh aja bahwa saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua punya potensi. Apapun potensinya, itu pintu masuk yang banyak yang nanti bisa kita kembangkan. Nah, kita akan bicara itu hari ini. Oke. Nanti kita simulasi lebih dalam lagi ya. The Magic of Thinking Big. Saya sering ngutip buku-buku karena ini luar biasa ini. Kadang-kadang kita menemukan tafsir ayat Al-Quran dari buku-buku begituan, meskipun mereka bukan Muslim. Saya tertarik juga tuh, ada YouTube-nya Bang Umar di KPM. Jepang, tinggal syahadat doang nih. Karena nilai-nilai keislaman banyak di sana. Ya Bang, itu tahun berapa tuh Bang tuh? Ada tuh, luar biasa tuh. Nah, ini teman-teman di NU, ini sering banget ngangkat pengajian ini nih. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawna jahim thumma la tarawnaha ainul yakin. Jadi ilmu yakin, ainul yakin sama hakul yakin. Ilmu yakin itu kita belajar, nyari ilmu, nyari pengalaman, kita yakin. Apa yang bikin kita yakin? Ilmu. Tapi kalau hakul yakin, ainul yakin, bukan cuma ilmu, kita nyobain, kita ngejalanin, kita praktekin. Lebih yakin mana antara ilmu yakin sama ainul yakin? Ainul yakin, kenapa? Udah nyobain. Oh, di Pojok Darat enak loh makanannya. Tahu dari mana? Tahu dari teman-teman yang pernah ke sono. Ini baru ilmu yakin tuh. Nah, besok kita makan sini Pak ya. Nah, itu ainul yakin tuh, yang bayar Bang Bowi. Cocok ya? Satu DPR kan masih ya. Hakul yakin. Bagaimana bisa hakul yakin? Bagaimana bisa hakul yakin? Gimana Be? Udah makan baru ainul yakin Be? Iya. Kalau udah makan baru ainul yakin nih. Yakin bener, kata orang bener nih, confirm. Emang enak gitu ya. Saya belum ainul yakin Be, belum pernah diajak ke sana. Ayo. Siap. Semuanya lah ya. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki anak soleh. Hakul yakin itu Allah yang berikan. Allah yang berikan. Allah mudahkan kita dapat ilmu. Berapa tahun kita di tarbiyah? Udah lama. Saya dulu bujangan nongkrong bareng ya, keliling-keliling di Perak. Sekarang udah di dunia lain. Tapi alhamdulillah itu bagian dari pengembangan konsep dakwah kita. Nanti saya ceritain sedikit. Nah, jadi ketika Allah memudahkan kita untuk menjadi penuntut ilmu lewat proses tarbiyah dan kita menjalani, kita kerja. Tadi saya yakin teman-teman semua di sini pernah mengerjakan inilah ya.
Ada yang di masjid, ada yang di sekolah, ada yang di komunitas, ada yang di majlis taklim. Luar biasa ini. Luar biasa, luar biasa. Kita udah tahap ainul yakin. Tinggal kita berharap pada Allah semoga keyakinan itu tetap dijaga dan terus ditingkatkan. Jadi modal utama dakwah ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Keyakinan. Keyakinan itu akan melahirkan banyak hal. Keyakinan akan melahirkan banyak hal. Banyak sekali godaan-godaan iblis itu meruntuhkan keyakinan itu. Gue udah nyoba berkali-kali nggak berhasil, terus gimana ini? Mulai kayak kita. Kemarin udah rekrutmen di puluhan juta, jadi follow up-nya begini doang ini. Mulai itu nggak yakin. Betul nggak ya? Betul nggak? Saya kayaknya udah megang halakoh nih, kok susah banget ya. Yang datang lu lagi. Mulai nggak yakin tuh. Betul ya? Nah, sering-sering baca sejarah perjalanan dakwahnya Nabi Nuh lah kalau gitu ya. Nabi Nuh hanya itu termasuk kelompok orang-orang yang bersyukur, bukan orang yang bersabar. Kalau banyak ujiannya harusnya sabar ya. Kok dia bersyukur ya? Kok bisa dia disebut sebagai kelompok orang yang bersyukur, bukan orang yang bersabar? Ya karena dia menikmati, mensyukuri semua proses yang ada. Tidak kemudian malah membuat dia luntur keyakinannya. Ya kan dia nabi, Pak. Gitu. Betul sih. Gak bisa didebat kalau itu ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, berpikir besar, terus memperkuat keyakinan, itu jangan sampai runtuh. Jangan sampai kita belajar lah ya dari kisah sahabat Anzola. Dia tuh stres gara-gara, ya Allah, gue kok begini ya? Kalau gue dekat dengan Rasulullah, ikut taklim, ikut kajian, ikut acara kayak gini, semangatnya luar biasa semangatnya. Bawaannya pengen mengerjakan apa yang Rasulullah perintahkan aja. Pas balik dari pengajian, ngumpul sama anak, sama istri, ngopi bareng sama tetangga. Kok kayaknya jauh dari apa nih? Munafik kali gue ya?